warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Batu Ampar 1, yang saya hormati rekan guru dan komite sekolah SD Negeri Batu Ampar 1, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat bisa berkumpul kembali dalam acara rencana tindak lanjut atau RTM, program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah SDN Batu Ampar 1. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan syafaatnya oleh beliau. Allah amin Allahumma amin. Acara pada pagi hari ini yaitu rencana tindak lanjut yang akan dipaparkan oleh pemateri Bapak Nuril SPD sebagai mapel atau guru PJOK, dan dalam rangka ini akan dipaparkan oleh beliau. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Toto SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan guru SDN Batu Ampar 1, pertama marilah kita bersama-sama memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu dari rekan kita. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana dengan perantara beliau kita dapat mengenal dan memeluk agama Islam, dan juga dengan perantara beliau kita mendapatkan syafaatnya pada hari ini, di dunia ini, dan juga di akhirat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ada rekan kita yang telah menimba ilmu. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang telah diikuti oleh rekan kita ini merupakan sesuatu yang langka. Dalam artian tidak semua guru olahraga itu lolos dan lulus untuk ikut FKG ini. Alhamdulillah teman kita bisa lulus dan juga dapat menyelesaikan semua materi yang telah disampaikan, di mana pembelajarannya itu adalah hibrid, secara daring dan luring. Dan tentunya pada hari ini apa yang beliau terima itu mau diturunkan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Harapan saya sebagai kepala sekolah bahwa apa yang telah diterima oleh rekan kita ini dapat sepenuhnya untuk bisa dipraktekkan, baik di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun kepada rekan-rekan guru sekalian. Untuk menghemat waktu, mari kita saksikan bersama apa yang beliau sampaikan, dan juga mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu terapkan di pembelajaran di kelas. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah mengucapkan
Selanjutnya adalah kita dengarkan dari pemateri kali ini, yaitu Bapak Abdul Nurholis untuk memaparkan materinya. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara, di mana pada hari ini saya kemarin dari 2 bulan kemarin dan pada bulan hari ini yaitu menginjak udah 3 bulan, artinya udah hampir selesai tugas yang saya ikuti, yaitu diseminasi peserta FKG PJOK di Kabupaten Sumeneb. Tentunya pada daring maupun luring tentunya banyak ilmu yang saya terima, terutama dalam pembelajaran PJOK. Nah, di dalam pembelajaran PJOK ini, rencana tindak lanjut yaitu program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah SDN Bapak dengan tema yaitu berteman dengan sehat, bergerak untuk bugar dan sehat. Artinya kita selaku manusia tentunya kita harus menjaga tubuh kita agar bugar dan sehat. Orang yang sehat belum tentu bugar. Orang yang bugar pasti sehat. Artinya apa? Bugar ini diartikan yaitu melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang cukup berarti. Sampai di sini paham? Nah, terus bergerak dengan apa kita biar tubuh kita bisa sehat? Tentunya banyak sekali. Salah satunya yaitu senam. Senam ini dapat menyehatkan tubuh serta dapat tubuh kita menjadi lebih bugar. Selanjutnya, yang tadi. Nah, pada rencana tindak lanjut kali ini saya menggunakan judul yaitu berteman dengan sehat, bergerak untuk bugar dan sehat. Artinya apa yang dijelaskan saya tadi itu adalah bergerak untuk bugar dan sehat. Terus nah, pada judul saya itu berteman dengan sehat, banyak manfaat olahraga untuk kesehatan fisik dan mental, kekuatan otot, kurutan, keseimbangan, koordinasi dan daya tahan tubuh dapat ditingkatkan dengan gerakan senam yang direncanakan dengan baik. Senam juga itu dapat meningkatkan mood kita. Artinya yang mood kita itu jelek pada hari ini, saat kita melakukan senam, mood kita kembali up atau kembali senang. Terus menurunkan stres. Orang yang senam atau orang yang melakukan kegiatan olahraga pasti mengurangi rasa stres. Entah itu keseharian kita kerja, entah itu kita memikirkan sesuatu. Pastinya dengan olahraga kita dapat menurunkan stres, meningkatkan kualitas tidur. Nah, ketika orang sudah melaksanakan olahraga, pasti kualitas tidurnya baik. Dikatakan baik, kenapa? Karena pada pagi hari itu pasti melakukan olahraga. Pasti malamnya itu badan terasa capek, sehingga akan melaksanakan tidur malam. Terus orang yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar dan kurang aktif, yang berdampak negatif pada kesehatan jantung dan mental seperti penyakit jantung, depresi dan obesitas. Orang yang aktifnya hanya di depan laptop saja dan bekerja terus, pasti mengakibatkan tubuh kita itu kurang sehat. Yang pertama bisa obesitas, yang kedua itu bisa diserang oleh penyakit jantung. Terus selanjutnya, oleh karena itu
saya mendorong siswa untuk melaksanakan olahraga, bergerak lebih aktif termasuk senam. Nah, dalam kegiatan ini bertujuan untuk membantu serta memahami dasar-dasar senam dan mempelajari gerakan-gerakan senam yang berbeda. Modul ini juga membahas manfaat senam bagi kesehatan dan sasaran untuk memilih senam yang sesuai. Artinya dalam kegiatan hari ini saya memilih senam yang sesuai dengan sekolah dasar. Terus pada program kali ini yaitu berteman dengan sehat, bergerak untuk bugar dan sehat ini mengajarkan pentingnya jiwa dan raga kita untuk menggambarkan bagaimana menjadi orang yang sehat fisik dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Artinya dalam program ini saya mau membangun atau menjelaskan bahwa sehat itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan program ini membuat senam sendiri. Jadi nanti sama saya itu ditugaskan untuk anak-anak menciptakan senam, gerakan senam. Lanjut. Dalam program ini siswa dapat memilih aktivitas untuk meningkatkan kebugaran sehingga tubuh mereka akan menjadi lebih sehat dan bugar. Nah, program ini saya melibatkan guru kelas yang berfungsi sebagai mentor untuk mengembangkan kebugaran mental dan kebugaran siswa secara keseluruhan. Lanjut. Nah, tujuan pada program ini diharapkan peserta didik dapat mengelola emosi mereka, peduli terhadap kesehatan mereka baik fisik maupun mental, dan mampu melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Lanjut. Nah, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yaitu pertama, koordinasi dengan pemimpin sekolah yaitu dengan kepala sekolah, dan yang kedua yaitu orang tua murid. Yang ketiga, mencari referensi atau sumber yang pada saat akan dilaksanakan. Yang keempat, melaksanakan program sesuai jadwal dengan pelibatan murid dalam kegiatan tersebut. Yang kelima, evaluasi dilaksanakan setiap hari Sabtu, melibatkan murid dan guru mencatat hasil evaluasi. Yang keenam, tindak lanjut pengembangan secara program berkelanjutan atau melibatkan aset instansi atau luar sekolah. Nah, dalam capaian yang saya beri yang pertama yaitu siswa harus bergerak aktif, saling menghargai, tanggung jawab, dan peduli satu sama lain. Mitra dalam komunitas belajar yaitu ada 2 jenis program kurikuler skala program peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap siswa atau setiap kelas mampu melaksanakan senam dan JJS di akhir bulan. Dimaksud ini senam dan JJS itu dilaksanakan, kalau senamnya itu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan JJS-nya itu dijelaskan dilaksanakan pada kegiatan akhir bulan. Terus mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penanggung jawab di dalam kompil guru, juga sebagai fasilitator program, guru kelas sebagai guru pendamping atau pendukung sekaligus pelatihan dalam peserta didik. Nah, aset yang dimiliki di sekolah ini yaitu pertama aset manusia yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Aset fisik, lapangan sekolah, ruang guru, laptop, dan sebagainya. Aset finansial yaitu didapat dari dana pos. Aset agama dan budaya yang adanya dukungan dari kegiatan ini guru agama dan peserta didik untuk melaksanakan
menghargai dan menghormati antar suku dan agama yang berbeda-beda. Rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini dilakukan setiap akhir minggu atau akhir bulan. Dalam kegiatan ini melibatkan wawancara refleksi terbuka dengan murid dan rekan sejawat. Artinya dalam evaluasi itu kita terbuka kepada siswa maupun rekan sejawat apa yang harus dikurangi atau apa yang harus ditambahi dalam kegiatan tersebut. Nah, tantangan ini keterlibatan aktif dan siswa dalam program. Artinya gimana caranya siswa itu harus aktif dalam bergerak. Yang kedua, komitmen siswa, guru, dan orang tua dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, konsistensi pengawasan program. Yang keempat, konsistensi pasca program. Dan yang terakhir, konsistensi pelaksanaan program. Rencana solusi yaitu diperlukan dukungan dari kepala sekolah dan orang tua, terus bekerjasama dengan komunitas belajar di sekolah dan tetap konsisten. Nah, dalam kegiatan senam dan JJS ini dapat kita laksanakan karena ini adalah program baru. Jadi di mana kita sebagai guru itu harus konsistensi dalam melaksanakan program ini, karena program ini sangat bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi siswa, karena senam ini dapat menyehatkan tubuh dan tubuh akan menjadi lebih bugar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mungkin dari teman-teman semua ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Dipersilakan untuk Ibu Sebi pertanyaannya. Cek. Izin bertanya ya Mbak Ini. Kita akan membahasnya tentang senam ya. Senam sudah dilaksanakan di hari Sabtu, tetapi anak-anak ini kurang semangat. Entah dari gerakannya, apakah memang anak-anak ini terlalu malas untuk bersenam. Mungkin ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Nuril. Bisa langsung dijawab Pak Nuril. Ya, dalam kegiatan senam ini, kenapa saya dikatakan program baru? Dalam senam ini, di mana pada senam kali ini anak-anak itu tidak merasa bosan. Pertama, kita kasih tanggung jawab kepada mereka. Kita sebagai guru yaitu saya menugaskan kepada pengelas itu untuk menciptakan senam sehingga anak-anak itu dapat peduli, dapat tanggung jawab, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan karena mereka sudah menciptakan sendiri gerakan senam, sudah bisa melaksanakan, sehingga anak-anak itu dapat senang dalam mengikuti program kali ini. Dan yang memimpin bukan saya, tapi siswa yang akan jadi pemimpin senam atau instruktur senam. Terus kegiatan terakhir dalam misalkan 1 bulan setiap hari Sabtu dilaksanakan, dan di akhir bulan itu minggu keempat itu akan dilaksanakan JJS. Jadi bergerak aktif untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan di dalam sekolah terus ya. Artinya kita membawa anak-anak senam, entah itu dibawa JJS atau dibuat permainan seperti itu. Iya. Jadi untuk senam tidak hanya bersenam di tempat,
bisa saja di luar sekolah. Itu maksudnya Ibu Sebi. Untuk pertanyaan yang lain mungkin ada Bapak Ibu Guru, dipersilakan. Baiklah, mungkin ini ada kaitannya dengan program ini atau dengan olahraga ini atau senam. Tadi itu ada dengan bersenam atau berolahraga dapat mengurangi rasa stres. Terus saya pernah mendapatkan bahwa merokok juga bisa mengurangi rasa stres. Nah itu apa namanya apa kenyataan itu. Jadi dengan merokok umpamanya bisa mengurangi rasa stres. Dan mungkin itu yang saya tanyakan. Oke. Nah, di dalam senam ini dapat mengurangi stres. Artinya ketika kita melakukan suatu kegiatan, pasti kita lebih fokus pada kegiatan itu. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan terbuang, walaupun hanya sementara. Setelah melakukan kegiatan, kita akan kembali stres, ya. Nah, dan juga kenapa kita dianjurkan kalau kita itu stres untuk berolahraga? Karena pada saat kita melaksanakan olahraga, tentunya kita akan merasa lebih sehat dan bugar. Dan juga ketika kita selesai olahraga itu pasti badan kita akan merasa capek, lelah, dan akhirnya kita itu bisa istirahat. Ya. Kenapa merokok itu dapat mengurangi stres? Nah, mungkin ya di dalam rokok itu kita bayangannya kita tuh rokok itu enak, santai, tetapi itu bahaya bagi kesehatan tubuh. Pasti di bungkus rokok itu kan merokok dapat menyebabkan bla 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 dan seterusnya. Nah, makanya saya mempunyai program ini, berteman dengan sehat, bergerak untuk bugar dan sehat. Artinya kita hindari dulu lah merokok kita. Ya, kita harus bergerak. Artinya kita bisa melaksanakan jalan-jalan, olahraga lari dan sebagainya. Tapi di program ini saya mengangkat senam dan JJS. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Mungkin. Ya, terima kasih Bapak Nuril. Ini untuk program ini sangat bagus untuk diterapkan sama anak-anak didik kita. Jadi bolehkah untuk program ini kita lanjutkan dalam pembelajaran di sekolah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di akhir semester nanti misalkan ada perlombaan lomba senam antara kelas 1 sampai kelas 6, bolehkah kita memperlombakan lomba senam seperti itu? Yang menjadi pelatihnya untuk senam tersebut bisa guru kelasnya atau guru yang mengajar di kelas tersebut. Gitu, Bapak. Terima kasih. Nah, pada program ini ya tentunya terima kasih ya masukan dari Ibu ini. Tentunya itu bagus untuk meningkatkan semangat para peserta didik kita untuk lebih bergerak aktif dan mengurangi anak-anak ini kemalasan
dalam pelajaran tentunya kita di dalam kelas anak-anak itu pasti bosan kan? Di dalam kelas anak-anak pasti bosan. Tentunya kita bisa melaksanakan ice breaking dengan berolahraga. Anak-anak disuruh berdiri di samping bangku untuk melaksanakan. Ayo anak-anak, kita lari di tempat dulu. Nah, seperti itu. Dan juga untuk misalkan untuk pelaksanaan lomba ini, tentunya saya sendiri itu semangat untuk melaksanakan lomba kegiatan senam mungkin di akhir semester ini ya Bu ya. Jadi per kelas itu kita lombakan gimana yang senam yang paling bagus dan gerakannya serta kekompakan di dalam senam tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Pak, terima kasih. Untuk guru yang lain mungkin sudah cukup atau masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Ya. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mau menambah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan program yang telah ditawarkan oleh Bapak Nuril, sebenarnya saya sangat mengapresiasi sekali. Dan ini sebenarnya bisa kita terapkan di dalam pembelajaran apapun. Tapi Pak Nuril mengatakan bahwa untuk memancing antusiasme mereka di dalam senam itu dibuat sendiri oleh anak-anak. Ini bagus. Dan nantinya senam itu bisa kita jadikan SPG. Ketika anak-anak misalnya di dalam pembelajaran apapun, atau misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia maupun IPA dan sebagainya, ketika anak-anak bosan, bisa kita pancing kebosanan mereka dengan bersenam yang telah Bapak Nuril cetuskan itu. Sehingga sebenarnya apa yang digagas oleh Bapak Nuril ini bisa diterapkan di dalam sistem pembelajaran, baik itu pembelajaran agama, kemudian juga bahasa Indonesia, IPA dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana kesiapan kita. Apakah di dalam pelaksanaannya itu menggunakan musik atau tidak, itu adalah butuh improvisasi kita di dalam kelas. Yang terpenting adalah senam itu bisa kita jadikan SPG. Jadi ketika anak-anak sudah mulai bosan, suruh keluar dari bangkunya, suruh kumpul, buat mereka mengeluarkan senamnya. Dan usahakan, karena senam ini sifatnya adalah hiburan, kalau perlu buat selucu mungkin, sehingga ketika mereka ngantuk kemudian tertawa, sel-sel dari mulut yang untuk menguap itu bisa terlepas, sehingga darah menjadi lancar ke otak dan ngantuk pun hilang. Ini suatu gagasan yang baik menurut saya dan bisa diterapkan di dalam pembelajaran apapun di kelas. Kalau memang misalnya Bapak Nuril misalnya mau dan teman-teman juga mau untuk dilatih oleh Bapak Nuril misalnya dalam menerapkan senam itu, karena memang di dalam senam itu kan ada kode etik bagaimana menghitungnya. Dalam perhitungan itu tidak boleh sampai 10, 15 atau 20. Nah, ini nanti tekniknya bagaimana kesiapan daripada teman-teman guru, kolaborasinya juga dengan guru olahraga. Terus terang ini suatu gagasan yang baik atau suatu penemuan dalam tanda kutip, bahwa berteman dengan bergerak itu bugar itu boleh diterapkan dalam pembelajaran
di mana mengundang gelak tawa mereka. Karena dalam konsep kelas modern itu semakin ramai dalam tanda kutip kelas, itu semakin hidup kelas. Semakin sepi kelas berarti semakin otoriter kita di dalam mendidik. Dan itu sebenarnya bisa dikembangkan atau diprofesikan oleh guru masing-masing. Mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup strip doa yang akan disampaikan oleh Bapak Maulis SAG MPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri abidna. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wad dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi ja'alni muqimas salati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian acara pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.